One step, mimpi yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Halo guys, selamat datang di channel One Step. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Wahyu dan ini teman saya. Aku Esti dari Forum Bidik Misi ITB. Nah, video hari ini kami mau nge-share ke kalian tentang KIPK ITB. Sebelumnya Kak Esti itu dari FBM ITB. Nah, apa itu FBM? Mungkin dari Kak Esti boleh menjelaskan? Jadi FBM adalah singkatan dari Forum Bidik Misi ITB, yaitu sebagai wadah bagi mahasiswa bidik misi ITB untuk memberikan inspirasi, menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bidik misi dan menghubungkan antara direktorat kemahasiswaan yang mewadahi bidik misi, memfasilitasi bidik misi dan mahasiswa yang membutuhkan informasi begitu. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu bedanya KIPK sama bidik misi itu apa? Soalnya KIPK dulu tuh disebut bidik misi. Mungkin dari Kak Esti bisa nih ngejelasin ke kita yang belum tahu apa itu KIPK dan apa sih bedanya KIPK sama bidik misi. Jadi untuk bidik misi sendiri itu mulai diadakannya adalah tahun 2010 sampai terakhir 2019 ini, dan 2020 diganti dengan nama KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu. Nah, bedanya apa sih? Kalau bidik misi adalah khusus untuk mahasiswa yang S1, sedangkan KIP sendiri itu KIPK adalah turunan dari KIP. Yang awalnya KIP dari adik-adik SMA mungkin ya, SMP, SMA yang sudah memiliki KIP, diteruskanlah program KIP tersebut menjadi KIPK agar memfasilitasi adik-adik untuk kuliah dengan biaya gratis gitu. Diperuntukkan oleh mahasiswa berprestasi tapi memiliki kendala ekonomi. Nah, Kak Esti itu kan Kak Esti baru ngejelasin KIPK secara umum ya. Nah, bagaimana sih KIPK yang ada di ITB kayak gimana? Jadi untuk KIPK di ITB, informasi yang sangat penting banget buat kalian adik-adik pejuang SNMPTN, SBMPTN, KIPK. Sekarang ITB memiliki kuota sebanyak 864 untuk angkatan 2020 yang lolos melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Tapi untuk tahun ini sangat disayangkan bahwa Mandiri ITB tidak membuka KIPK. Jadi semangat buat kalian untuk masuk ITB melalui SNMPTN dan SBMPTN untuk memperoleh KIPK-nya gitu. Oh, berarti Mandiri tahun lalu ada KIPK ya, Kak? Iya, ada. Jadi ITB baru ngebuka Mandiri itu 2 tahun ini, 2019 dan 2020 saat ini. Saat 2019 kemarin diperbolehkan untuk mendaftar bidik misi karena masih bidik misi kan namanya. Kalau sekarang sudah KIPK. Ya. Dan untuk Mandiri mohon maaf belum ada kesempatan buat teman-teman pelamar KIPK gitu. Oh. Kalau misalnya Kak, kalau untuk yang Mandiri apakah bisa daftar beasiswa yang lain? Soalnya kan dari KIPK sendiri nggak bisa nih. Yeah. Apakah ada dan gimana sih cari-cari infonya buat beasiswa tersebut? Sejauh ini yang saya ketahui bisa dari kan UKT dari Mandiri sama biasa reguler itu beda ya. Jadi kalau di ITB UKT-nya ada SBM dan non SBM. Yang non SBM itu adalah UKT-nya 12,5. Kalau misal berarti Mandirinya itu 2 kali lipatnya atau 25 gitu. Nah, saat ingin beasiswa atau apa, adanya beasiswa subsidi UKT untuk mahasiswa Mandiri, dan itu paling rendah adalah 12,5 itu sendiri. Jadi UKT fullnya reguler adalah UKT minimumnya Mandiri gitu. Lumayan ya. Lumayan lah, makanya berjuanglah di SBMPTN sekarang ini ya. Nah tuh, semangat ya yang berjuang. Nah, Kak Esti, kan kuotanya itu ada 864 ya. Iya. Buat KIPK. Itu buat SNM sama SBMPTN. Emang sebelumnya berapa sih kuotanya buat KIPK? KIPK yang awalnya itu kalau bidik misi ya, ini bidik misi dulu. Bidik misi ya? Selama dari 2010 sampai 2019 kemarin itu rata-rata penerima bidik misi di ITB itu sekitar 500 sampai 600. 500 sampai 600. Sebenarnya kuotanya tuh ada sampai 700 juga gitu. Akhirnya sebenarnya tersisa gitu kuota di ITB, sampai mahasiswa yang tidak menerima bidik misi pun masih diperbolehkan untuk mengajukan saat dia sudah semesternya udah lumayan 3-4 gitu, diperbolehkan dibuka gitu. Dan untuk sekarang malah 864 ya, lebih banyak lagi. Jadi kesempatan kalian tuh lebih besar gitu sebenarnya. Gitu. Nah, kalau misalkan nih ada adik-adik
yang lupa daftar KIPK pas SNMPTN sama pas SBMPTN, apakah bisa adik-adik daftarnya pas masuk kuliah? Oh bisa banget. Jadi misal dari adik-adik semua membutuhkan nih, merasa layak untuk mendapatkan KIPK, tapi dari waktu adik mendaftar SNMPTN maupun SBMPTN adik daftar reguler gitu. Nah makanya dari ITB memfasilitasi buat membantu nih pendaftaran KIPK saat kalian sudah lolos ITB, kalian sudah dinyatakan lolos ITB entah melalui SNMPTN maupun SBMPTN gitu. Nanti akan ada dibuka form siapa nih mahasiswa baru yang belum terdaftar KIPK tapi merasa layak gitu, merasa membutuhkan KIPK ini, maka nanti akan dibantu untuk administrasinya oleh ITB. Oh Kak, kalau syarat yang paling dilihat buat pendaftaran KIPK apa sih Kak yang paling diperhatiin pas kita mau daftar? Jadi untuk adik-adik semua, karena bidik misi maupun KIPK ini urgensinya adalah untuk memberikan biaya kepada adik-adik, biaya kuliah yang berprestasi nih, tapi memiliki kendala ekonomi. Jadi ukuran utamanya adalah ekonomi itu tadi, pendapatan keluarga, ekonomi keluarga, tanggungan keluarga, rumah, dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki di rumahnya. Kalau misalnya Kak, pendapatan gabungan orang tua aku tuh 10 juta nih. Iya. Tapi keluarga aku tanggungannya ada 10 orang. Apakah bisa tetap daftar? Jadi kalau untuk penghitungannya ya, total tanggungan keluarga itu berapa, kemudian pendapatannya berapa, dibagi hasilnya tidak boleh lebih dari 750.000 gitu. Kalaupun lebih dari 750.000 ada pengecualian. Misalnya dari orang tua ada hutang berapa puluh juta, ada berapa ratus juta. Jadi kan meskipun pendapatannya terlihat besar, tapi untuk membayar hutang itu tadi itu bisa jadi pertimbangan. Makanya ada pengusulan esai namanya. Nanti disuruh sama ITB untuk membuat esai terkait keadaan ekonominya. Nah ini Kak, ada satu nih yang paling penting yang harus ditahu adik-adik. Berapa sih bulanan KIPK di ITB? Waduh. Jadi untuk ITB mungkin agak berbeda dengan kampus lain. Sama, untuk per bulannya adalah 700.000, diberikan 700.000 setiap awal bulan, tanggal 1, 2, ataupun 3 gitu. Tapi di ITB ada spesial buat kita semua, kita diberikan subsidi biaya tempat tinggal sebesar 300.000 per bulan gitu. Jadi ada 700.000 biaya hidup dan 300.000 biaya tempat tinggal, subsidi tempat tinggal. Ada juga beasiswa makan. Beasiswa makan namanya beasiswa RFID itu satu bulannya dikasih 20 voucher gitu. Nah itu tadi penjelasan dari KST tentang KIPK yang ada di ITB. Nah tuh buat teman-teman yang mau daftar KIPK ITB yang telat daftar kemarin, bisa daftar pas di kampus. Nah KST, tadi kan KST baru ngejelasin tentang KIPK ITB secara umum kan. Nah pas kita udah masuk, fasilitas apa sih yang kita dapat dan kewajiban yang seperti apa yang harus kita lakukan ke ITB-nya? Iya, jadi sebagai mahasiswa bidik misi kita ada fasilitas-fasilitas tertentu nih yang diberikan oleh ITB kepada beasiswan bidik misi ataupun kalau sekarang KIPK kan. Nah, fasilitas tersebut adalah ada asrama ya. Jadi di ITB itu ada asrama 3 yang di Ganesha. Jadi ITB ada kampus Ganesha, kampus Jatinangor, dan kampus Cirebon. Untuk yang kampus Ganesha ada 3 asrama. Asrama Kanayakan itu adalah untuk asrama putri ya semua. Asrama KP ya Kidang Pananjung. Kamu alumni KP kan? Ya dong, jelas KP forever. KP atau Kidang Pananjung itu cowok semua, dan Sangkuriang. Sangkuriang itu 2 gedung cewek dan 2 gedung cowok. Sedangkan di Nangor sendiri juga ada asrama. Dan itu harganya untuk mahasiswa bidik misi hanya 300.000 untuk yang dalam satu kamar itu bertiga. Sedangkan khusus untuk di Sangkuriang ada nih fasilitas yang sekamarnya berdua, tapi bayarnya 450.000 yang saya tahu setahu aku. Dari situ hitungannya cuma 5 bulan, jadi selama 1 semester itu nggak dihitung 6 bulan, tapi cuma 5 bulan. Terus apa lagi? Selain fasilitas asrama, ada fasilitas pembinaan juga teman-teman. Jadi kalian akan mendapatkan pembinaan dari ITB dan itu bersifat gratis, bisa diikutin oleh seluruh mahasiswa bidik misi. Itu sebenarnya bersifat wajib buat kalian
karena nanti di akhir semester akan ada namanya pelaporan kemajuan studi atau LKS ya. Lembar kemajuan studi itu wajib buat kalian mahasiswa bidik misi untuk mengisi lembar tersebut melalui Google Form. Itu adalah sebagai penentu kira-kira bagaimana posisi kita sebagai mahasiswa bidik misi. Kita dilihat nilainya, kita dilihat keaktifan kita selama mahasiswa selama 1 semester itu kira-kira aktif ikut kegiatan apa aja sih, termasuk kegiatan pengembangan karakter itu tadi gitu. Terus kemudian ada fasilitas kalau yang buat senang-senang ada nggak Kak Esti? Oh iya, outbound. Jadi kita itu biasanya ITB itu selalu mengadakan outbound, perangkatan outbound bidik misi, dan itu enak banget, gratis, free ya. Difasilitasi oleh Direktorat Kemahasiswaan ITB untuk mahasiswa bidik misi gitu. Mantap ya Kak Esti ya. Iya mantap udah banget pernah lah. ikut outboundnya belum Kak? Belum. Kok bisa belum Kak? Soalnya, jadi tuh untuk outbound itu biasanya diperuntukkan untuk perangkatan ya, perangkatan. Yeah. Nah untuk tahun lalu adalah angkatan 2016. Kalau kita, ya saya 2017, kamu juga 2017 mungkin masih ke depannya lagi, dan programnya juga mungkin masih lagi disusun kali ya buat outboundnya. Nah Kak Esti, itu tadi kan ada fasilitas. Aku dengar tuh di fasilitas tuh juga ada kayak belajar bahasa Inggris, itu beneran ada nggak sih Kak? Oh iya, ada. Jadi TOEFL itu diperuntukkan oleh mahasiswa tingkat akhir ya, tingkat akhir yang karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita bekerja, misalnya itu ada syarat, salah satu adalah nilai tes TOEFL kan. Sedangkan untuk mahasiswa bidik misi mungkin untuk membayar tes TOEFL itu bimbelnya plus tesnya sendiri kan sudah mahal. Makanya ITB dari UPT Bahasa bekerja dengan Direktorat Kemahasiswaan memberikan fasilitas tes TOEFL gratis gitu buat kalian mahasiswa tingkat akhir yang membutuhkan dan mengikuti program itu gitu. Kan jadi itu lumayan lah buat kita untuk tidak terlalu menguras kantong saat kita pengen bekerja dan harus ada syarat itu gitu. Nah Kak, tadi kan Kakak Esti udah ngejelasin fasilitas dan kewajiban. Nah, kalau di ITB yang KIPK itu ada kayak sesi mentoringnya nggak sih Kak? Oh iya, jadi untuk mentoring itu wajib dari pengembangan karakter ITB, yaitu mentoring seminggu sekali gitu. Itu adalah untuk memonitor ke perkembangan dari adik-adik selama menjalani masa TPB. Jadi itu hanya berlaku untuk 1 tahun ya, masa TPB doang. Itu nanti kita ada mentor dan kita sebagai mentinya biasanya per kelompok itu sekitar 10-anan. Nanti ada mentornya dan kita diajarin berdasarkan agama masing-masing gitu. Mentoring agama lah nyebutnya, dari pengembangan karakter. Menarik sekali ya Kak. Jadi ITB itu sangat peduli sekali kepada kita beasiswan bidik misi itu untuk menjadi gak cuma pinter aja, tapi kita juga berkarakter gitu. Nah Kak, nih ada satu nih yang paling penting harus teman-teman tahu. Berapa sih minimal IP buat buat KIPK? Untuk minimal IP yang standarnya kan sebenarnya 2,75 ya? Ya. Standarnya 2,75. Tapi untuk ITB ada kelonggaran lah, yaitu sebesar 2,5. Jadi kita untuk IP-nya per semesternya itu minimal 2,5. Jadi kalau udah di atas itu dan kita aktif kegiatan itu, insya Allah bidik misi kita akan tetap aman. Kak, kalau misalkan aku semester 1 IP ku di bawah 2,5, apakah langsung KIPK-nya dicabut atau gimana Kak? Oh enggak, jadi ya? Dari ITB sendiri akan memberi kesempatan 3 semester. Selama 3 semester, saat semester yang pertama kali di bawah 2,5 ini dievaluasi gitu, kurangnya apa, nanti akan dibantu juga kalau misal mau bercerita apa sih kendalanya seperti itu. Kemudian semester 2 yang berikutnya itu dilihat lagi perkembangannya gitu sampai semester yang ketiga. Jadi kalau setelah semester ketiga nanti ada SP 1, 2, dan 3 itu tadi ya, saat di bawah 2,5 di situ nanti akan ada kebijakan dari Direktorat Kemahasiswaannya. Nanti akan bidik misinya statusnya akan seperti apa. Biasanya kalau selagi kita masih aktif kuliah, meskipun nilai kita itu tadi bermasalah, tapi kita aktif anaknya, berkegiatan juga, dan kita benar-benar masih mengikuti perkuliahan secara normal, itu akan menjadi pertimbangan untuk kita tetap dilanjutkan menjadi beasiswan bidik misi. Keren sekali ya Kak, kuliah KIPK di ITB.
Iya ya, insya Allah banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa KIPK atau bidik misi di ITB. Nah tuh buat teman-teman yang mau daftar KIPK di ITB, buruan daftar. Kotanya tuh udah banyak banget dan banyak banget voucher makan yang bisa kita dapat ya kak ya. Iya. Yang pastinya buat ngebantu kita selama kuliah agar kita termotivasi di kuliah ITB. Dan kita juga makan bergizi ya sebagai mahasiswa bidik misi ya. Yeah. Sebagai mahasiswa bidik misi kita diberikan voucher juga makan siang biar kita tuh nggak makannya cuma nasi sama kerupuk. Jangan sampai kayak. Iya, jadi kalian jangan takut buat kuliah di ITB, takut nggak bisa makan secara bergizi, takut nggak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, takut nggak bisa ini tuh jangan takut gitu. Karena banyak sekali fasilitas yang bisa kita dapatkan dari ITB yang diberikan oleh ITB kepada mahasiswa bidik misi gitu. Termasuk seminar-seminar pun kalau di ITB kan gratis ya. Iya. Banyak sekali seminar yang diadakan hampir setiap hari kan kalau kita pas kuliah biasa gitu, kuliah offline di kampus itu setiap melihat aula barat, aula timur ITB itu selalu ada kegiatan apa sih? Oh, seminar, dan itu sering kali gratis teman-teman buat kalian ikuti. Nah tuh jangan sampai kelewatan ya guys, harus pada ikut. Oke. Nah adik-adik, jangan jadikan kendala ekonomi sebagai penghalang mimpimu. Karena one step, Mimpi yang besar dimulai dari langkah yang kecil.